Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa Bangka Pos yang dimuliakan Allah, para shaimin rahimakumullah. Pada kali ini kita akan memperbincangkan topik yang sudah ditentukan oleh Bangka Pos secara topikal, yaitu terkait dengan ta'abud dan isti'anah. Ta'abud dan isti'anah adalah dua istilah yang ada di dalam Al-Quran, bahasa Arab, yang berarti satu penghambaan diri dan kedua itu mohon pertolongan. Secara umum sesungguhnya perintah untuk beribadah kepada Allah itu sudah menjadi kontrak umat manusia, bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk mengabdi kepada aku. Pengabdian kepada Allah ini adalah pengabdian yang tanpa reserve. Betapa banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat ya yang memberikan pembelajaran kepada kita tentang bagaimana kita mengabdikan diri kepada hanya satu-satunya pencipta, Allah Subhanahu wa taala, dan ini hampir banyak ayat yang menjelaskan, dan semuanya dijelaskan supaya kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang ahad, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi yang menjadi stressing kita pada sore hari ini, bagaimana hubungan antara seorang hamba ya sebagai makhluk ciptaan Allah kemudian dengan pemenuhan keinginan kebutuhan mereka. Nah, sesungguhnya orang-orang yang dalam terminologi kehidupan kita secara rasional sehari-hari, kata-kata ini tidak dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana misalnya seorang bawahan kepada atasan sebagai hubungan profesional kinerja, bagaimana seorang pembantu kepada tuannya di rumah sebagai hubungan profesional kinerja, dan seterusnya. Bawahan dan atasan dalam bentuk apapun, dalam organisasi apapun, itu adalah dilakukan dalam konteks profesional kerja, bukan dalam konteks ibadah. Nah, karena itu kata-kata a'budu, ta'abud sebagai bentuk sulasi mazidnya, rubai mazidnya, maka kata-kata ini bermakna bagaimana penghambaan diri seorang makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa reserve. Kita sebagai makhluk tentunya diwajibkan dengan beberapa kewajiban di dalam kehidupan kita secara ubudiyah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan ya yang ahad di dalam konsep agama Islam. Nah, oleh karena itu kita tidak pernah di dalam penghambaan diri kita itu dihitung bahwa saya sudah menghambakan diri kepada Allah sekian tahun, sekian waktu, sekian lama, lalu saya sudah pantas untuk meminta suatu kepada Allah karena penghambaan diri itu. Dan itu tidak boleh terjadi, sebab kita melakukan ibadah kepada Allah itu semata-mata pengabdian kita kepadanya tanpa dihitung dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada hamba-hambanya bagaimana mekanisme metodologi seorang hamba Allah sebagai abid yang mengabdi kepadanya untuk terus melaksanakan pengabdian itu, dan Allah menuntunnya dengan salah satu perintah-perintahnya. Salah satunya adalah salat, misalnya wasta'inu bis sabri was shalah.
maka kita disuruh isti'anah, minta tolong, mohon kepada Allah dalam masalah kehidupan kita itu untuk mendapatkan keinginan kita itu dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Di antaranya salah satu adalah sholat dan sabar ya. Tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Sholat itu sebagai mediasi pengantar hubungan hamba dengan Kholiknya, dialog melalui sholat dan seterusnya. Ini adalah bagian dari antara ta'abud dan isti'anah. Jadi tidak mungkin secara rasional seorang hamba tiba-tiba meminta sesuatu kepada Allah dalam banyak hal, tapi dirinya sendiri tidak pernah menghambakan diri kepadanya, walaupun Allah tidak membutuhkan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi kecil, lemah karena kita banyak mengabdi kepadanya, atau kita menentangnya, atau tidak menjadi besar dan sebaliknya. Jadi karena orang menghamba diri kepada Allah, Allah tidak menjadi besar atau kecil. Dia tidak membutuhkan itu. Karena ini adalah perintahnya. Oleh karena itu, dia ingin melihat hamba Allah Subhanahu wa taala itu untuk melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah yang di dalam banyak terminologi agama kita Islam yang disebut takwa. Imtisalun awamirillahi wajtinabun nawahihi sirra wa alaniyah. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, salah satu perintah yang tadi disebutkan supaya menjadi isti'anah kita, ya, jalan, the way isti'anah kita kepada Allah itu adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian, kata Allah, kepada hamba-hambaku melalui salat yang khusyuk, yang benar, yang memenuhi syarat-syaratnya dan penuh kesabaran. Karena nanti Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan memberikan proteksi, perlindungan ya kepada orang-orang yang sabar. Seperti tadi yang saya jelaskan, innallaha ma'as sabirin. Nah, oleh karena itu ketika ayat itu menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah adalah karena sholat itu sesungguhnya sesuatu yang berat, yang besar, hanya bisa dikerjakan orang-orang yang memiliki kehusuan dan kesabaran. Ya, di dalam ayat yang lain dijelaskan sesungguhnya sholat itu adalah sebuah perintah yang maha berat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dan juga orang yang sabar. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan para shaimin dapat merenungi, meresapinya bahwa apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah SWT dengan segala pengabdian ibadah kita, dan kemudian lalu kita diperintahkan Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, karena semua permintaan kita pasti dikabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Semua yang dimintakan kepada saya insya Allah, kata Allah, nanti akan saya ganjar, saya balas di waktu-waktu yang kalian tidak bisa mengetahuinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan para hadirin, para shaimin, pemirsa Bangka Pos dapat bersama-sama menikmati sajian kali ini. Dan kepada Allah mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.